Sally turun gunung. Saya yakin Itu gimana ceritanya, Cak? Emang maksudnya Acep Jamuri daftar juga ke DPC Demokrat sebagai bakal calon bupati. wah, Siapa aja, Cak? ya nanti kita tunggu lah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ketika surat tugas itu diberikan ke Acep Jamuri, artinya surat tugas ini tidak akan diberikan ke yang lain. Mm. 27 November 2024 adalah hari yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat di seluruh kabupaten kota. Harapan dan mimpi baru akan kepemimpinan yang akan dipertaruhkan di sini. Karena satu suara saja salah memilih, maka akan menentukan nasib Karawang 5 tahun ke depan. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Inilah titik temu podcast Pilkada Karawang 2024. Baik, sahabat podcast dimanapun berada, di depan saya sudah ada narasumber yang memang dari kemarin cukup sibuk juga kita undang, baru ada jawabannya hari ini gitu loh. Langsung saja ada siapa manggilnya Bung atau apa ya? Bung Nur Hadi, Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Karawang. Betul Bung ya? Iya, betul. Enaknya saya panggil apa ya? Apa Bung. ya? Kebiasaan kita memanggilnya apa ya? Kalau di lapangan kita manggil Cak Nur ya, Cak aja lah ya. Boleh. Biar suasana semakin cair. Iya. Baik Cak, lagi sibuk apa Cak? Ya, hari-hari ini ya sibuk mempersiapkan di tanggal 5 kemarin sudah melakukan pengukuran baju. Iya, yang begitu. Oh iya, beliau juga kan anggota DPRD Karawang terpilih Dapil 3 Cak ya. Selain aktivitas keseharian ya tentunya saya secara pribadi mempersiapkan untuk pelantikan dan kontestasi pilkada ini ada tugas saya juga, dan saya mempersiapkan itu. Ya lainnya ya paling memperhatikan isu-isu yang di lapangan yang telah terjadi. Karena bagi saya setiap apa yang diucapkan oleh para pemerhati itu akan menjadi landasan kita untuk melakukan langkah-langkah politik ke depan. Pelantikan tanggal berapa Cak? Nggak boleh tahu Cak. Tanggal 5 Agustus kemarin. 5 Agustus ya. 2024. Oke. Saya pengen tahu dapat berapa suara kemarin di Dapil 3 Cak? Alhamdulillah saya itu dapat 3.612, paling kecil di antara 50 anggota dewan. Berarti suara keberapa ya di Dapil 3 Cak? Suara kursi ke-7. Kursi ke-7 ya. Oke. Cak, kalau Demokratnya sendiri kemarin itu dapat berapa suara secara keseluruhan di Karawang? Akumulatif itu hampir 169.000 suara ya. Ya saya angka tepatnya kurang begitu hafal ya. 169 itu berhasil mendapatkan 8 kursi di kabupaten. 8 kursi ya. 8 kursi. Alhamdulillah kita bisa meraih 8 kursi itu. Itu paling jago di Jawa Barat. Paling jago. Meskipun sebetulnya penurunan ya dari 9 ke 8 itu ya. Oke. Penurunan itu Cak, apa namanya? Faktornya apa Cak? Karena orang kan banyak menduga dan mendiskusikan, oh ini karena Sally sudah tidak lagi jadi Bupati Karawang gitu. Ya sebenarnya enggak juga ya, karena ada dari partai-partai yang lain, tentunya juga para calegnya sultan-sultan kan gitu. Jadi terutama di Dapil 4 ya. Di Dapil 4 itu kan ada pengurangan 1 kursi. Yang dulu Demokrat di 2019 itu dapat 2 kursi karena ada 8 kursi di situ. Oh, oke. Nah, dulu itu kan 2019 itu
8 kursi. Nah sekarang kursinya berkurang menjadi 7 kursi, sehingga pertarungannya itu lebih sengit kan gitu. Ditambah kompetitor-kompetitor kita yang ya menurut saya luar biasa lah, sehingga penurunan kursi itu terjadi di Oke. Saya tembak aja Cak ini. Apa pertanyaan yang mau saya tembak langsung? Surat tugas untuk Acep Jamhuri. Gimana Cak itu prosesnya? Karena kan yang kita tahu kan bahwa sebetulnya publik menduga surat tugas terhadap Acep Jamhuri itu bakal keluar Golkar duluan karena kan yang digadang awal bahwa Acep Jamhuri itu larinya awalnya perahunya dari Golkar, kok tiba-tiba muncul gitu surat tugas dari Demokrat gitu mendahului Golkar. Itu gimana ceritanya Cak? Emang maksudnya Acep Jamhuri daftar juga ke DPC Demokrat sebagai bakal calon bupati? Ya, saya sedikit cerita lah ya mengenai proses dinamika yang terjadi di internal, terus tahapan-tahapan pilkada itu di Demokrat itu ada tim penjaringan. Nah, tim penjaringan itu sudah dibentuk, ada sekitar 7 orang, diantaranya saya. Nah, tim penjaringan ini awalnya internal dulu, Om Ade. Saya tanya oleh tim penjaringan ini, kader-kader potensi ini, ditanya bagaimana kesiapan mereka, apakah siap bertarung di eksekutif di pilkada 2. Siapa aja itu namanya waktu itu? Namanya ada Pak Ketua sendiri ya. Oke, Pak PND Anwar. Ada Dedi Indra, ada Jenal Arifin, kemudian ada Haji Omar. Nah kebetulan keempat-empatnya ini kan habis bertarung sama Ade. Iya. Bagaimana pertarungan di 2004 kemarin? Oke. Yang sangat brutal di lapangan. Iya. Jadi menghabiskan energi, menghabiskan Kos politik juga. Kos politik yang sangat tinggi, sehingga dari internal ini mungkin masih berhitung di situ, masih berhitung bahwa kelelahan. Jadi kemudian terbentuk dengan persyaratan ya. Saya yakin ketika aturan-aturan itu anggota dewan bisa mencalonkan diri harus melalui cuti, kan gitu. Saya yakin banyak kontestan di pilkada Kerawang ini. Saya yakin itu. Karena apa? Di internal Demokrat yang siap maju di eksekutif itu semua rata-rata terpilih menjadi anggota dewan. Oke. Karena ada aturan gitu. Ada aturan kan harus mundur. Harus mundur ya. Ya harus mundur, sehingga mereka berpikir ulang. Gamblingnya terlalu tinggi lah. Iya. Terlalu tinggi. Ya kalau menang kan gitu. Tapi kalau kalah kan ya saya juga bakal jadi pengangguran lagi kalau kalah. Iya. Begitu, Om Ade. Enggak. Yang daftar siapa aja? Nah, yang daftar. Nah, setelah kita bertanya kepada kader-kader yang potensi, kemudian mereka tidak siap untuk mengikuti kontestasi pilkada, sehingga saya oleh ketua ditugaskan untuk berkomunikasi dengan calon-calon bupati yang ada, yang ramai di perbincangan publik Kerawang. Saya komunikasi dengan Gina Suara, saya komunikasi dengan Petahana, kemudian saya komunikasi dengan Sekda. Nah, di antara yang saya komunikasikan, memang yang respon, bukan respon ya, yang menyambut baik, kemudian ada komunikasi lanjutan itu hanya Pak Acep Jamhuri, kan gitu. Pak Acep Jamhuri, sehingga Pak Acep Jamhuri mengambil formulir. Artinya daftar lah ya. Mengambil formulir ke tim penjaringan, terus dia mengembalikan formulir. Nah, pengembalian formulir ini kan bentuk kesungguhan ya, seseorang kan gitu, kesungguhan seseorang untuk mencalonkan diri dari Partai Demokrat. Nah, kemudian saya konsultasikan ke ketua DPC, oke tuh segera urus
pelaporan langsung ke DPD kemudian ke DPP. Dan alhamdulillah di Demokrat itu nggak ada liku-liku lah. Urusan rekomendasi atau surat tugas itu nggak ada liku-liku harus bla 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 bla, nggak ada kan gitu. Ketika DPC-nya oke dengan berbagai argumentasi politik, ya kemudian pengurus di level setingkatnya itu mengokekan juga. Karena itu Selain nama Acep Jamhuri, ada nama lain nggak yang waktu itu ngambil formulir? sempat mau ada yang ngambil formulir kan gitu. Nah, cuma nggak sampai ke kantor, baru menanyakan via orang lain. Oke. Ya harusnya kan datang ke kantor DPC kan gitu, mau ngambil formulir atau gimana, ngobrol-ngobrol lah. Termasuk Haji Jenal Arifin tidak mengambil formulir juga karena alasan gambling yang tadi. Ya untuk internal itu kan ditanya dulu sama tim penjaringan. Tanya dulu, lamun cek orang Sunda mah ditanya raga katinengna kan gitu. Kesiapan kader ini mau ikut kontestasi apa tidak. Ya ternyata beliau mungkin dengan berbagai pertimbangan yang lain akhirnya mengurungkan niat untuk ikut kontestasi. Oke, gini Cak, ini kan Acep Jamhuri sudah mengambil formulir kemudian sudah mengembalikan juga. Ada tahapan ini nggak? Perpanjangan masa penjaringan itu setelah surat tugas ke Acep Jamhuri ini sudah diberikan ke Acep Jamhuri? Nggak ada. Jadi ketika surat tugas itu diberikan ke Acep Jamhuri, artinya surat tugas ini tidak akan diberikan ke yang lain. Oke. Nanti dinamikanya seperti apa ketika sudah terbentuk koalisi kan gitu. Kan ini masih cair Romade, cair kan gitu. Masih cair. Nanti itu bagaimana keputusan para petinggi partai di kabupaten inginnya bagaimana, terus ini seperti apa ya. Mereka yang bisa memutuskan lah. Partai koalisi hari ini kan Golkar sudah keluar surat tugasnya. Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan deklarasi dengan partai koalisi yang sudah memberikan surat tugas ke Acep Jamhuri. Oke, luar biasa ya. Kasih keprok dulu dong untuk Cak. Apaan Cak Ana? Sampai lupa nawar minum. Mau minum apa? Air putih. Mangkomeng. Biasa. Cak, biasanya kalau di internal Demokrat, saya pengen tahu ini. Saya menggali pertanyaan ini. Kapan jeda waktu antara surat tugas itu keluar kemudian kepada SK atau rekomendasi itu keluar? Antara hampir 1 mingguan sebenarnya jedanya. Jadi beliau mengambil formulir, kemudian 1 minggu dia membalik formulir diisi terus kemudian dikembalikan tim penjaringan. Nah, seminggu kemudian kita urus di report ke DPD kemudian ke DPP. Seminggu kemudian ya keluar surat tugas. Oke. Ada sebelum keluar surat tugas itu ada fit and proper test dulu kan? Ada juga. Setelah keluar itu ada fit and proper test lagi nggak untuk keluar surat rekom itu? Nggak ada. Jadi itu dilakukan sebelum surat tugas keluar. Oke. Artinya kecil kemungkinan ada kandidat lain yang akan diusung Demokrat kalau begitu. Kalau hanya satu-satunya Acep Jamhuri yang mendapatkan surat tugas ini. Kan berbeda kalau Golkar kan masih ada 3 nama kan, Acep Jamhuri, ada nama Haji Syukur Mulyono, kemudian ada nama Sri. Kalau Demokrat kan cuma 1. Berarti kecil kemungkinan ada kandidat lain yang akan diusung Demokrat. Kayaknya kecil kemungkinan, Jadi surat tugas itu sebagai representasi nanti menjadi SK ya, menjadi rekomendasi nanti untuk daftar ke. Oh iya, afwan Cak, ini airnya, nuhun mang. Punten Cak, punten. Oke, nuhun. Silakan dilanjut Cak, mau minum dulu. Nah, surat tugas itu kan dasar lah ya, dasar dari nanti Partai Demokrat untuk memberikan rekomendasi atau SK lah, SK untuk mendaftarkan ke
KPUD. Gitu. Jadi kan kalau mungkin di partai lain kan beda lah kan. Karena surat tugasnya yang ada yang dikeluarkan melalui pengurus provinsi, terus ada yang dikeluarkan melalui pengurus kabupaten. Nah kita dikeluarkannya melalui pengurus DPP. Ya, artinya surat tugas kepada Acep Jamhuri inilah katakanlah bisa dikatakan sudah final ya, bahwa kandidat yang akan diusung Demokrat di Pilkada Karawang adalah Acep Jamhuri ya. Iya. Setelah itu Demokrat biasanya melakukan survei ya, Cak? Melakukan survei. Nah, kenapa kita harus cepat mengambil langkah politik? Karena kita berkaitan dengan tahapan-tahapan pilkada serentak ini. Kita juga ingin mengukur kandidat kita yang akan ditarungkan di pilkada 2024 di bulan November itu ya. Sekarang kan bulan Juni ya. Biar nanti akhir Juni nanti hasil survei keluar kan gitu. Terus Juli juga kita akan melakukan survei. Terus tiap bulan kita akan melakukan evaluasi. Wilayah-wilayah mana, wilayah-wilayah pertempuran mana yang kita lemah, kan bisa diketahui oleh kita kan. Artinya survei internal itu berarti ada tahapannya juga ya, seperti survei bakal calon kan. Kemudian kalau sudah berpasangan survei pasangan kan. Seperti itu berarti ya, Cak ya. Oke. Terus ini, Cak. Saya ingin menanyakan, publik membacanya begini, Cak, bahwa Demokrat hari ini mengambil posisi keuntungan ya dalam segi politik, artinya setelah bukan ditinggalkan ya, apa bahasanya, setelah Teh Seli sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Karawang kan, 2 periode sudah kan, kemudian muncul faktor suara Demokrat turun, ada bahasa bahwa Demokrat ingin tetap berkuasa di Karawang, artinya menguasai eksekutif kan, bupati ataupun wakil bupati, dengan munculnya sosok Acep Jamhuri ini. Itu benar nggak, Cak? Dengan apa ya? Semua partai politik itu kan semuanya ingin berkuasa, kan? Tujuannya itu kan ingin apa ya, menempatkan kader terbaiknya di eksekutif, kan? Karena bagi saya ya eksekutif itu ketika kita menjadi pejabat, bupati atau terutama bupati, ya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita gagasan kita, itu kan bisa dituangkan ke dalam program-program. Jadi kalau di legislatif itu kan ini 50 anggota dewan harus ada kesepakatan secara bersama, terus kemudian juga kewenangannya juga terbatas, tidak seperti bupati kan. Kalau bupati mungkin gini ya. Kalau saya jadi bupati, bangun tidur saya ingin bangunkan lulahu Pak Ade, Pak Ade ini, saya tanda tangan. Tahun berikutnya bisa jadi itu. Iya. Beda kan dengan di legislatif kan. Prosesnya. Artinya gini, Cak. Ini. Ada nggak kira-kira persyaratan di internal Demokrat sendiri ketika Acep Jamhuri direkomendasi oleh Demokrat, atau Acep Jamhuri harus menjadi kader Demokrat? Karena kan beberapa parpol yang saya ketahui kan, itu sebagai salah satu persyaratan ketika ingin mendapat rekomendasi. Kalau di internal Demokrat begitu juga nggak? Ya sama. Sama juga. Di internal Demokrat juga kan sama. Jadi ketika ingin maju di Demokrat ya pertama kan harus mau ber-KTA. Iya. Kemudian nanti ke depannya ya ngopeni lah, ngurus partai kan. Partai kan gitu. Ya hal menurut saya itu adalah normatif lah di semua internal partai kan seperti itu. Gitu. Oke. Boleh kasih keberkah lagi itu, Cak. Cak, boleh diminum, ini bisa diminum. Silakan. Kita ngobrol, ini konsepnya podcast, Kak. Berbeda dengan talk show. Kalau talk show kan ada tegangnya. Kita santai aja lah. Karena kan judulnya juga Pilkada yang Gembira kan, seperti yang diharapkan oleh KPU kan. Cak, saya ingin nanya begini. Acep Jamhuri ini didukung oleh beberapa tokoh politik besar di belakangnya. Kalau dari Golkar ada Pak Dasim kan, kalau ada Selika, kalau di Demokrat ada Selika. Kalau Selika sendiri emang dipastikan akan turun gunung di pilkada? Ya ketika Partai Demokrat sudah mengusung calon bupati, ya ini kan sudah menjadi tugas
setiap kader itu Hmm. harus memenangkan calon pasangan di pilkada di Oke. 2024. Jadi bukan apa ya, mau turun gunung atau enggak tes seri itu kan. Ya ini sudah menjadi kewajiban dan panggilan Partai Demokrat. Seluruh kader Demokrat ya harus memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat. Artinya tes Sili juga dipastikan akan turun gunung sebetulnya ya. Insya Allah pastikan turun gunung karena kan sudah menjadi kewajiban Iya. kan gitu. Sebagai kader ya. Iya, sebagai kader partai ya semua ya harus mendukung sepenuhnya kan gitu untuk memenangkan kontestasi ini. Ya apalagi beliau sudah terpilih sebagai anggota DPR RI kan pada pemilu kemarin kan. Nah, Cak berikutnya, Demokrat atau menugaskan kepada Acep Jamhuri ya untuk pasangan wakil ya. Ada nggak karakteristik yang atau standarisasi yang diberikan oleh Demokrat, wakilnya harus seperti ini Pak Acep gitu kan, ini ada nggak itu? Nggak ada, itu sepenuhnya nanti diputuskan nanti oleh pimpinan partai koalisi sama Pak Acep. Jadi kita belum membahas kriteria calon wakil calon bupati yang akan mendampingi itu. Kita belum ada pembahasan ke arah sana karena kita fokus untuk melakukan komunikasi dengan lintas partai luar Partai Golkar. Oh, fokusnya itu dulu ya, komunikasi lintas partai, oke. Ada beberapa partai, ya mungkin 2 sampai 3 partai politik yang akan bergabung mengusung Acep Jamhuri. Oh, siapa aja, Cak? Ya, nanti kita tunggu lah. Jadi nggak bisa disebutin hari ini. Nggak bisa disebutkan nanti seperti hanya turun surat tugas. Iya, kejutan kedua lah ya, bahas aja ya. Kalau bidikan juga memang belum ada untuk wakil. Sementara kita fokusnya ke situ aja dulu. Kita membangun biar nanti Pak Sekda membangun silaturahim dengan partai politik yang lain di Golkar dan Demokrat, kemudian juga pun sama lah. Partai politik terutama Demokrat juga nanti berkomunikasi dengan partai-partai yang akan bergabung dengan koalisi. Bocoran luarnya ada berapa parpol, Cak? Selain Golkar dan Demokrat, ada berapa parpol lagi sebelum deklarasi? Ya apa yang telah diucapkan di podcast Titik Temu ini kemarin itu Pak Ajang. Oke. Ya kan? Ingin mendorong koalisi Indonesia Maju kan? Iya, arahnya ke sana ya. Begitulah. Ya, saya harapannya sih koalisi Indonesia Maju plus lah. Iya. Gitu. Maksudnya plus ada di luar koalisi Indonesia Maju yang ingin bergabung juga Ya, terbuka. Begitulah. Ya. Bulan apa kira-kira deklarasi? Awal Juli. Awal Juli. Oke. Artinya hari ini sedang fokus membangun komunikasi itu ya, belum kepada bidikan wakil itu ya. Oke. Cak, banyak orang atau media mungkin agak enggan menanyakan hal ini, tapi saya akan tetap menanyakan di kesempatan ini. Boleh. Gini, Cak, sebelumnya kan sempat ramai bahwa menjelang pilkada ini di internal Demokrat Karawang sendiri pecah kan, ada yang ke calon petahana, ada yang ke calon Acep Jamhuri gitu kan. Itu sampai hari ini benar nggak, Cak? Nggak ada. Kita hari ini satu suara, satu komando, langsung gimana pimpinan partai terutama. Menurut Pak Ketua Pak Pendi ya, dia ke barat, ke timur, Ya mungkin rumor-rumor yang misalkan yang beredar kemarin, misalkan ada istilahnya perpecahan atau apa. Ini kan dinamika hal yang biasa. Misalkan saya ditugaskan untuk berkomunikasi dengan si A, terus yang lain berkomunikasi dengan si B. Namanya juga kan penjajakan kan gitu. Nah, jadi kalau ada kesepahaman dengan apa yang dicita-citakan oleh Partai Demokrat kan gitu ya. Ya mungkin itu yang akan direkomendasikan. Nah, sementara yang memiliki kesamaan chemistry
kemudian chemistry-nya ada, ya Acep Jamhuri kan gitu. Nah setelah ada keputusan itu ya kita harus patuh terhadap keputusan partai kan gitu. Konsekuensi kalau ada kader atau pengurus yang tidak patsun terhadap keputusan partai, kalau di Demokrat biasanya seperti apa? Apakah langsung dia dipecat dari sebagai kader atau gimana? Ya biasanya seperti itu lah. Biasanya ya mungkin diperingatkan dulu kan gitu. Kalau diperingatkan masih balelo, masih bandel kan gitu, ya mungkin nanti akan dibawa ke keputusan-keputusan partai, memberikan sanksi kepada si kader tersebut. Oke. Cak, penegasan kembali. Berarti surat perintah untuk Acep Jamhuri ini sudah final. Sudah final. Sudah tidak ada lagi kandidat lain yang diusung Demokrat setelah ini. Nggak ada. Berarti tinggal nunggu surat rekomendasi aja SK ya untuk daftar ke KPU ya. SK yang nanti SK pasangan kan. Iya. Kan nggak bisa Acep Jamhuri sendirian kan. Iya. Berpasangan kan gitu. Iya. Ya artinya kemudian tahapan hari ini yang dilakukan oleh Demokrat adalah membangun arah koalisi itu kan, parpol mana saja yang akan bergabung kan. Kalau Demokrat, punten, kalau Golkar udah pasti itu, ya. Ya setahu saya di media-media ya, Ya. di media-media kan sekarang kan udah surat tugas sudah diberikan ke Acep Jamhuri kan, yang sebelumnya 3 kemudian menjadi 1 kan. Yang saya baca kan seperti itu. Ya, saya kan nggak tahu juga kan di internet. Iya. Barangkali karena ada komunikasi gitu di internet bahwa Golkar juga menegaskan, oh ini udah pasti. Ya, Om Ade tinggal ditanyakan kembali lah. Cak, head to head 3 pasangan calon, 4 pasangan calon, harapan dari internal sendiri gimana? Head to head. Head to head. Head to head itu lebih menarik. Head to head dengan calon petahana. Apa ya? Karena menurut saya ya, yang bisa mengalahkan petahana hari ini dengan formasi head to head. Kan itu. Jadi kalau ada 3 pasangan ya, mungkin yang lain agak berat. Iya. Mudah-mudahan lah head to head. Kan? Head to head ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Cak, penegasan. Teseli turun gunung. Saya yakini Teseli bakal turun gunung karena ini adalah tugas partai ya. Tugas partai. Bukan bicara tentang Teseli dengan Acep Jamhurinya, tapi ini adalah hubungan kader kan gitu. Oke. Ketika partai politik sudah merekomendasikan, ketika Demokrat sudah merekomendasikan si A, misalkan ini Acep Jamhuri, kan gitu. Ya semua kader, bukan hanya Teseli, semua kader yang memiliki potensi untuk menggerakkan massa, ya harus terlibat dalam pemenangan. Kan gitu. Bukan hanya sekedar Teseli kan gitu. Semua kader. Semua kader ya. Oke. Cak, silakan di akhir di akhir sesi saya persilakan kepada Cak Nur closing pernyataan nih menjelang pilkada ini. Ketika sekarang Demokrat sudah memberikan surat tugas kepada Acep Jamhuri, harapannya, maksudnya harapan kepada masyarakat bagaimana nih? Ya, apa yang telah direkomendasikan Acep Jamhuri sudah dikasih surat tugas. Mudah-mudahan bisa Acep Jamhuri menjadi sosok yang bisa mampu menjawab persoalan-persoalan di Kabupaten Karawang. Oke. Persoalan pengangguran, persoalan pertanian, terus persoalan ekonomi dan sosial. Karena banyaklah PR-PR besar ya, tentunya PR-PR besar ini yang harus diselesaikan dan pemimpinnya itu mengerti persoalan. Persoalan di masyarakat seperti apa, kemudian cara pengambil kebijakannya juga seperti apa. APBD kita hampir 5 triliun. APBD Kerawang hampir 5 triliun dan keinginan Demokrat uang tersebut untuk membangun masyarakat lah. Membangun masyarakat. Jadi jangan sampai kita tidak mau lagi mendengar persoalan-persoalan pengangguran ketika
industri di Kerawang banyak, sementara pengangguran juga bertambah banyak. Oke. Terkadang juga para pemimpinnya juga terjebak pada sektor formal. Ya, menurut saya ini solusinya ya, harus menciptakan peluang-peluang usaha lah, peluang-peluang usaha UMKM yang lainnya. Seperti di daerah Tegal itu ada kawasan industri, terus pengusaha UMKM itu bisa kerjasama dengan industri. Oke. Jadi mengurangi lah. Siap. Di sektor pertanian ada, misalkan kita bisa bangun industrialisasi pertanian. Nah, persoalan pengangguran tidak bisa dijawab oleh industri. Oh, tidak semuanya ya. Tidak bisa dijawab oleh industri manufaktur di kawasan. Iya. Ya, solusinya bisa menciptakan para pengusaha-pengusaha muda lah. Jadi jangan terjebak bahwa saya sekolah STM orientasinya ke pabrik kan. Saya kuliah ekonomi orientasinya juga ke pabrik menjadi ADM kan gitu. Menurut saya mindset seperti itu segera harus diperbaiki. Dan yang bisa memperbaiki itu ya tentunya yang berpengalaman. Acep Jamhuri, alumni IPDN, mengerti persoalan birokrat, malah melintang di dunia organisasi. Saya yakin Acep Jamhuri mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Kerawang. Oke. Saya percaya itu, beliau kapabel, ya memiliki intelektualitas dan jaringannya juga bagus, yang mampu akan membawa Kerawang ke depan lebih baik. Mungkin itu aja. Siap. Oke, terima kasih Cak. Perbincangan yang sangat menarik. Artinya apa yang selama ini diragukan oleh publik terjawab sudah ya. Bahwa Demokrat sudah final ke Acep Jamhuri. Cuma tinggal nunggu surat rekomendasi aja turun itu ya. Oke. Ya. Demikian kita berbincang dengan Ketua Bapilu DPC Demokrat Kerawang, Cak Nur. Nanti kita ketemu lagi bersama Cak Nur, nanti mungkin dipelantikan Cak ya. Dipelantikan karena beliau juga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerawang Dapil 3 ya. Cak, hatur nuhun sekali lagi ya. Sehat-sehat terus. Salam sama teman-teman di internal Demokrat ya. Demikian podcast Titik Temu, menyambung cerita menginspirasi harapan.